Tadinya aku mau bikin konten bayi tapi nggak jadi karena ada salah satu subscriber juga, dia tanya gimana sih pasca melahirkannya gimana sih gitu. Padahal kan aku kan waktu hamil kan mengkonsumsi obat TB ya lumayan lama, itu sampai kehamilan 7 bulan. Ya, jadi waktu melahirkan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah aku melahirkan normal meskipun agak drama-dramanya sedikit, yaitu kehamilan aku itu melebihi 42 minggu. Wow, wow banget ya. Dan alhamdulillah normal. Nah, ada yang menanya, gimana sih kalau misalkan pernah sakit TB atau sedang menjalani pengobatan TB itu kan nyeri dadanya masih kerasa tuh ya, kira-kira bisa nggak sih melahirkan normal gitu. Apalagi kan melahirkan normal itu membutuhkan tenaga yang ekstra luar biasa banget, sedangkan waktu kita sakit TB itu udah lemesnya lemes banget dah. Pokoknya jalan 5 langkah aja itu kayak lari maraton gitu. Gimana, bisa nggak sih kiranya melahirkan normal pas kita pengobatan TB paru kayak gitu? Oh ya, jadi yang perlu Bunda ketahui ya, sebelumnya ini kan karena sharing pengalaman aku, untuk yang hal detailnya lagi itu bisa dikonsultasikan kepada yang ahlinya seperti dokter paru atau dokter spesialis kandungan. Jadi waktu aku melahirkan itu aku sudah selesai pengobatan TB paru yang sebelumnya sudah berjalan selama 7 bulan kehamilan aku. Jadi pas awal gejala TB paru muncul sampai pengobatan 2 bulan yang intens itu aku belum hamil, karena waktu sakit TB itu mempengaruhi kesuburan aku. Jadi alhamdulillahnya ya, qadarullah, aku tidak dikasih hamil dulu. Nah pas hamil itu pas pengobatan 3 bulan mau ke 4 bulan, artinya itu tubuh aku sudah cukup baik secara fisik, sudah mulai gemuk, terus secara hormon sudah mulai haid lagi teratur. Nah disitu barulah aku hamil. Memang sengaja sih nggak KB karena aku tahu mungkin nanti akan mempengaruhi hormon aku ya, karena kebanyakan obat, terus khawatirnya jadi acak-acakan gitu loh. Jadi sengaja aku nggak KB. Dan qadarullah akhirnya aku positif hamil di 3 minggu jalan keempat pengobatan TB. Awalnya emang sempet aku pede banget gini, wah udah 4 bulan pengobatan nih, ntar juga kurang lebih 2 bulan selesai kan ya, karena pengobatan TB itu kan 6 bulan. Tapi ternyata pengobatan aku tuh sampai 9 bulan lebih pengobatan TB, dan itu aku hamil sampai 7 bulan kalau nggak salah, itu aku baru berhenti obat TB. Nah yang diwanti-wanti sebenarnya pengobatan TB yang 2 bulan pertama itu yang lebih berat menurut aku, karena efek sampingnya masih kerasa banget lah, kayak nggak boleh terlalu capek, terus asam urat tinggi, lutut sakit, pergelangan tangan kebas, bergerak pun badan kayaknya sakit gitu. Dan masih banyak lagi deh pokoknya efek samping di 2 bulan pertama. Bahkan dada kita ini nyerinya belum sembuh total. Jadi yang aku khawatirin itu sebenarnya pada saat kita hamil kita baru kena TB. Jadi mungkin akan sangat mempengaruhi keadaan ibu hamil. Nah itu yang sebenarnya yang harus dikonsultasikan sama dokter. Apalagi di 2 bulan pertama itu sudah mendekati HPL. Jadi yang aku khawatirin nggak bisa normalnya itu karena kita melahirkan normal itu kan mengeluarkan tenaga yang lumayan besar ya, terus secara tidak langsung nafas juga harus pintar mengatur nafas. Sedangkan saat TB di 2 bulan pertama itu paru-paru masih agak terasa sakit gitu. Jadi itu yang aku khawatirin, nggak bisa normalnya ya, nggak bisa melahirkan normal. Nah sekali lagi itu sebaiknya dikonsultasikan sama dokter spesialisnya ya. Jadi kalau kalian tanya gimana saat pengobatan TB terus melahirkannya aku bermasalah nggak gitu, kalau aku pribadi ya, aku alhamdulillah enggak bermasalah, karena pas pengobatan TB sudah selesai itu otomatis aku sudah pulih total ya, aku sudah sehat kembali gitu. Memang sempat sih terpikiran gimana ya nanti melahirkan ya, bermasalah enggak nih, aku lagi rajin latihan atur nafas mengejan gitu.
enggak bermasalah sih, alhamdulillahnya bisa normal. Malah ini dede bayi kebetahan di dalam perut. Aku punya tips dan saran buat bunda yang hamil saat masih pengobatan TB paru yang awal-awal itu, sebaiknya bunda kumpulkan energi yang banyak seperti mengkonsumsi kurma, susu, protein yang tinggi kayak gitu tuh, untuk menjaga stamina bunda, terus biar cepet bugar, biar cepet sehat. Alhamdulillah pas aku melahirkan dede bayinya sehat, selamat. Aku pun minim pendarahan, aku tidak baby blues, dan tidak ada efek yang signifikan lah dari waktu aku mengkonsumsi obat TB paru yang kemarin-kemarin itu. Jadi bunda nggak perlu khawatir kalau TB paru itu mempengaruhi kembang janin ya, selama kita rajin aja lah konsultasi sama dokter. Kalau ada apa-apa konsultasin aja. Nah terus ada yang nanya kan, ya gimana nih waktu kehamilan saat mengkonsumsi obat TB, kira-kira minumnya gimana? Secara kan kita kan waktu hamil kan agak mual muntah. Ya jadi waktu aku konsumsi obat TB, waktu itu aku dapat jadwal malam, jadi minum obat sebelum tidur atau minum obat setelah 2 jam makan. Jadi untungnya aku nggak ngalamin mual yang berlebihan banget ya, karena asam lambung nggak terlalu berlebih kalau di malam hari. Beda sama kalau kita bangun tidur terus kita mengkonsumsi obat TB sebelum ya, kalau nggak salah yang pagi itu sebelum makan ya. Pokoknya yang pagi-pagi itu yang bikin mual dan morning sickness ya buat ibu hamil kayak gitu. Jadi kebanyakan yang tanya sama aku itu kan mereka itu jadwalnya pagi ya. Beda, kayaknya aku sendiri deh yang jadwalnya malam. Tapi itu diresepin sama dokter aku kebagian jadwal malam. Jadi alhamdulillah qadarullah, jadi tidak mempengaruhi banget lah tentang mual muntahnya aku gitu. Namun saran aku buat bunda yang mengalami mual muntah saat minum obat TB, khawatir obat TB-nya keluar lagi, itu bisa konsultasi sama dokter ya tentang perubahan jadwal, menghindari asam lambung terlalu berlebih. Ingat ya, konsultasi sama dokter, aku bukan ahlinya, jadi kalau aku cuma bisa ngasih saran gitu aja. Nah kalau misalkan belum berani ya atau masih bingung tuh tentang jadwalnya ya, takut acak-acakan kan, bahaya juga ya. Aku sih kasih saran sebelum sarapan itu minum air lemon ya, supaya kita enggak mual dan muntahnya enggak hebat gitu. Itu ampuh banget untuk ibu hamil yang mengalami mual dan muntah parah gitu loh. Karena yang paling penting itu minum obat TB itu dalam posisi si perut ini belum keisi banyak banget makanan, jadi biar penyerapannya itu maksimal gitu loh obat TB-nya itu. Jadi buat ibu hamil yang sedang menjalani pengobatan TB, tetap ya lanjutkan terus TB-nya sampai sembuh, sampai merasa sehat, insya Allah bisa melahirkan normal. Nah buat ibu hamil yang tadinya tidak kena TB, terus di perjalanan usia kehamilan baru kena, itu sebaiknya banyak konsultasi aja deh sama dokter. Aku khawatirnya paru-paru itu belum kuat untuk melahirkan normal, atau bumil terlalu lelah, terlalu capek udah karena efek sakit TB ditambah juga efek kehamilan. Jadi aku hanya bisa sharing di bagian pengobatan dulu baru hamil ya. Aku tuh hanya sharing setelah pengobatan berjalan dirasa aman baru aku hamil gitu. Kalau misalnya kita sedang hamil terus tiba-tiba kita kena TB, itu aku saranin lebih baik banyak konsultasi sama dokter gimana baiknya. Jadi semuanya tergantung kondisi kesiapan tubuh kita sendiri. Iya. Dah, gitu aja. Anak udah nangis-nangis banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.